Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatil islami khalidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafa. Insan madani yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita, yang dengan izinnya kita bisa bersua kembali dalam kajian madani kita kali ini. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita sampaikan, Allah mengangkat kesulitan-kesulitan hidup kita, mengampuni dosa-dosa kita, mempermudah segala urusan kita, dan kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah nantinya di hari kiamat. Insan madani yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait haid dan nifas, yaitu hal-hal yang dilarang bagi wanita dalam kondisi haid dan nifas. Syekh Sabiq dalam kitabnya menjelaskan bahwa bagi wanita dalam kondisi haid dan nifas berlaku larangan baginya sebagaimana larangan bagi orang-orang yang junub. Kita sudah bahas ya terkait kondisi junub, di mana orang-orang yang junub itu dilarang membaca Al-Quran, dilarang melakukan sholat, dilarang untuk tawaf, ya, berdiam diri di masjid. Nah, hal-hal itu juga berlaku bagi wanita dalam kondisi haid dan nifas. Cuma ada perbedaan, ada dua larangan yang khusus berlaku bagi wanita dalam kondisi haid dan nifas. Yang larangan itu tidak berlaku bagi orang-orang yang dalam kondisi junub. Meskipun ya bahwa orang junub dan wanita nifas dan haid itu sama-sama dalam kondisi hadas besar. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa kewajiban itu melekat kepada orang yang dalam kondisi junub, namun dia tidak bisa melakukannya karena kondisi tersebut, maka dia harus bersuci. Ketika dia menunda melakukan aktivitas bersuci, dalam hal ini mandi, maka dia berdosa. Apabila karena tertundanya aktivitas itu, lantas kewajiban yang melekat padanya tidak bisa dilakukan. Contoh, orang dalam kondisi junub tetap harus melaksanakan sholat apabila telah masuk waktu sholat. Jika dia tidak sholat karena dia berpikir masih junub, lantas dia karena sikap malasnya misalnya dia menunda mandi sampai berakhirnya waktu sholat, maka dia berdosa atas apa yang dia lakukan tersebut, dan kewajiban sholat itu melekat atasnya. Dia harus mengqadanya. Nah, tapi orang yang haid dan nifas, ketika waktu sholat tiba, dia tidak ada kewajiban sholat yang melekat padanya. Dan larangan yang tambahan yang itu berlaku bagi wanita haid dan nifas dan tidak berlaku bagi orang yang dalam kondisi junub, yang pertama adalah puasa. Jadi orang yang dalam kondisi junub itu tetap berkewajiban melaksanakan puasa, ya, karena puasa itu tidak disyaratkan harus dalam kondisi suci, ya. Jadi ketika misalnya seorang laki-laki atau suami istri di malam harinya melakukan hubungan suami istri, ya, lantas di pagi hari dia belum sempat mandi dan sudah tiba waktu puasa, ya, dengan masuknya waktu subuh, maka puasa itu tetap harus dia kerjakan meskipun dia belum mandi, ya. Berbeda dengan wanita dalam kondisi haid dan nifas, mereka tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Apabila ya dia berpuasa karena sebelumnya dia belum mengalami masa haid ataupun nifas, kemudian di pertengahan puasanya dia mengalami haid dan nifas, maka batallah puasa tersebut. Dan puasa itu harus diganti nanti setelah Ramadan, ya. Meskipun dia darahnya keluar itu beberapa saat menjelang maghrib, ya. 2 menit, 1 menit menjelang maghrib, ya, dia berpuasa dari pagi, ya, sampai menjelang maghrib baru dia mengalami hal tersebut,
maka puasa yang sekian jam itu batal dengan otomatis. Yang hal ini ya, dia tidak berlaku dengan sholat. Wanita yang dalam kondisi haid dan nifas meninggal tidak boleh puasa dan juga sholat. Dia meninggalkan puasanya, meninggalkan sholatnya. Cuma kalau puasa, dia selesai dari haid dan nifasnya setelah Ramadan, wajib baginya mengqadha puasa yang ditinggalkan. Sedangkan haid, sedangkan sholat itu tidak ada kewajiban atasnya untuk mengqadha sholat-sholat yang ditinggalkan selama masa haid dan nifasnya. Kenapa? Karena sholat itu aktivitas yang berulang banyak dan itu akan memberikan kesulitan baginya jika dia mengqadha sholat-sholat tersebut. Dalam hadis di sini disebutkan dari hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa wanita itu memiliki dua kekurangan. Ya, kekurangan yang pertama adalah kekurangan dari sisi akalnya dan kekurangan dari sisi agamanya, ibadahnya. Lantas para wanita bertanya, apa kekurangan tersebut? Apa yang dimaksudkan dengan kekurangan dari sisi akal dan agama? Rasulullah menjawab bahwa kekurangan dari sisi akalnya, alaysa syahadatul mar'ati mithlu nisfi syahadatir rajuli, bahwa kesaksian seorang perempuan itu sama dengan setengah laki-laki. Di dalam Islam, ya, kesaksian dua orang wanita itu sama dengan kesaksian satu orang laki-laki. Kita temukan dalam ayat tentang utang piutang, ya, di penghujung surat Al-Baqarah disebutkan bahwa ketika seseorang itu melakukan transaksi utang piutang, hendaknya transaksi itu ditulis dan disaksikan oleh dua orang saksi dari pihak laki-laki, dua-duanya laki-laki. Kalau tidak ada dua orang laki-laki, maka farajulun wa mar'atani, satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Berarti kesaksian dua orang perempuan itu sama dengan kesaksian satu orang laki-laki. Nah, itu kekurangan dari sisi akalnya. Adapun kekurangan dari sisi agamanya adalah bahwa perempuan alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Ketika dia dalam kondisi haid, dia tidak sholat dan tidak juga berpuasa. Itulah kekurangan dari sisi agamanya, yang mana para laki-laki ya tidak ada hal yang menghalangi dirinya untuk meninggalkan sholat, ya, aktif dalam dirinya dan juga berpuasa. Dan Rasulullah lantas menyebutkan itulah kekurangan dari sisi agamanya. Dan hadis dari Mu'adzah berkata, mereka bertanya kepada Aisyah radhiyallahu an terkait haid, bahwa kenapa haid itu mereka mengqadha puasanya walam taqdi shalah, sedangkan wanita dalam kondisi haid tidak mengqadha salat yang ditinggalkan. Aisyah lantas menjawab, hal itu telah berlangsung di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah juga ditanyakan kepada Rasul tentang hal itu. Dan Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya, fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Hadis riwayat jamaah. Kami para wanita di zaman Nabi diperintahkan ketika dalam kondisi haid dan nifas untuk mengqadha puasa kami nanti ketika selesai dari haid, dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salatnya. Nah, maka wanita selama hari haidnya dia tidak melakukan salat dan dia tidak mengqadha salatnya, ya, kecuali, ya, yang ini tidak disebutkan dalam Said Sabi dalam fikih sunnahnya, apabila dia sempat masuk waktu salat, ya, dan dia belum salat, mungkin karena kesibukan yang dia, pekerjaan yang dia lakukan, atau karena kelalaiannya, dan ketika dia mau salat haidnya keluar, ya, darahnya keluar,
maka dalam kondisi seperti itu ya, salat yang tidak sempat dia kerjakan karena sudah masuk waktunya ya, dia harus qada nanti ketika dia bersih dari haidnya. Namun dia sudah haid terlebih dahulu sebelum waktu salat, maka hari-hari tersebut itu tidak diqada. Tapi kalau sudah masuk waktu salat ya, dia belum salat ya, dan ketika dia mau salat haid, maka salatnya dibatalkan, dan ketika nanti dia suci, dia mengqada salat tersebut. Ya. Dan terkait qada Ramadan ya, bagi perempuan haid dan nifas, dan siapapun yang masih memiliki kewajiban Ramadan yang belum ditunaikan, maka dia harus mengqada Ramadan tersebut sampai sebelum tiba Ramadan berikutnya. Ya, karena ada banyak fenomena yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin saat ini ya. Ketika dulu masa remajanya ya, masa sebelum dia menikah atau sebelum hidayah itu imannya begitu kuat ya, kebanyakan para wanita itu di bulan Ramadan tidak berpuasa karena haid ataupun karena nifas. Lalu setelah Ramadan dia tidak pernah menggantinya ya, karena sifat malas atau mungkin juga kekurang pengetahuannya, atau ada juga pemikiran yang salah ya, yang berkembang di tengah kaum muslimin terutama kalangan perempuan, bahwa ketika berakhir sudah masuk Ramadan berikutnya, maka kewajiban Ramadan tahun sebelumnya itu sudah diputihkan, padahal sebenarnya tidak ya. Contoh sederhana ya, ini peringatan ya bagi kaum wanita. Jika misalnya ya, dari dia balik di usia remaja mungkin 11 tahun, 12 tahun atau 10 tahun sampai sekarang dia tidak pernah mengqada Ramadan yang dia tidak kerjakan karena kondisi haidnya, maka sampai nanti menunggu Ramadan berikutnya ini, sekarang ya kalau kita hitung tinggal sekitar 130 hari atau 129 hari menuju Ramadan tahun ini 1444 Hijriah. Maka jika 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu Ramadan yang dia lewati dia belum pernah mengqadanya, maka dia harus mengqadanya dari hari ini sampai akan tiba Ramadan berikutnya, Ramadan tahun ini, dengan segala kesungguhan. Sebanyak apapun itu ternyata hari-hari yang dia tinggalkan yang belum sempat qadanya. Jika dia sudah berusaha maksimal mengqada puasa tersebut karena dia masih mampu berpuasa, maka apa yang terjadi? Ternyata karena banyaknya hari yang belum sempat dia ganti, misalnya ya, bayangkan jika dalam 1 tahun dia tidak berpuasa 7 hari, lalu dia tidak pernah menggantinya selama 20 tahun, berarti ada 140 hari. Sedangkan sekarang tinggal 29 hari menuju Ramadan tahun ini. Nah, mulai dari hari ini. Berarti kan otomatis ada hari-hari yang dia tidak mungkin menyelesaikan seluruh qada Ramadan tersebut. Ya. Belum lagi dipotong masa haidnya nanti. Maka tapi dia berusaha semaksimal mungkin, dan akhirnya dari 140 hari itu misalnya sudah terselesaikan 90 hari. Dengan usaha maksimal yang dia lakukan masih ada 50 hari, maka dia tidak berdosa atasnya, dan dia harus menyelesaikan sisa 50 hari itu setelah Ramadan tahun ini. Namun jika dia menyepelekannya, misalnya ya, tahun kemarin dia punya qada Ramadan 20 hari, lalu dia berpikir 20 hari cuma sedikit, nantilah akhir menjelang Ramadan saya masih bisa menyelesaikannya, dan ternyata nanti akhir menjelang Ramadan dia masih, karena kelalaiannya tadi ya, masih ada 2-3 hari yang belum terselesaikan, dia berdosa atas kelalaian tersebut dan akan lagi terakumulasi di Ramadan tahun ini setelah Ramadan. Namun jika ya ternyata ya tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya dia tidak pernah mengqada Ramadannya, terakumulasi sangat banyak, dan di tahun ini bisa jadi karena tuanya usia dia atau kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan bagi dia lagi untuk bisa melaksanakan puasa Ramadan karena faktor kesehatan misalnya,
atau faktor usia yang sudah tua, uzur, ya tidak mampu lagi, maka qada itu dia beralih menjadi fiddah, bukan terhapuskan. Maka sebanyak hari-hari yang dia tidak melaksanakan puasa karena tadi, dan sekarang tidak bisa lagi menyelesaikannya karena kesehatan, kondisi, ataupun usia yang membuat dia tidak mau berpuasa, banyaknya hari-hari yang itu beralih kepada kewajiban fidyah sebanyak hari-hari yang ditinggalkan. Yang mana nilai fidyah itu setengah dari nilai zakat. Ya. Itu terkait larangan berpuasa dan hal yang harus dia lakukan setelah dia bersih dari haid dan nifasnya di bulan Ramadan. Larangan berikutnya yang hanya berlaku bagi orang yang haid, wanita yang haid dan nifas, dan tidak berlaku bagi orang-orang yang junub adalah melakukan hubungan suami istri. Orang yang dalam kondisi junub, ya, itu boleh melakukan hubungan suami istri. Kita sudah bahas sebelumnya, sedikit diulang saja. Ya, ketika di malam hari misalnya seseorang melakukan hubungan suami istri dan ingin melakukan hubungan suami istri yang kedua kalinya, maka dia tidak harus mandi. Dia wudu pun itu hanya sekedar anjuran saja. Meskipun dia tidak sempat berwudu dan dia ingin melakukan yang kedua kali, boleh. Namun sunnahnya kalau dia dianjurkan berwudu terlebih dahulu. Nah, tapi itu hukumnya sunnah. Sedangkan wanita dalam kondisi haid dan nifas, ya, dilarang tidak untuk melakukan hubungan suami istri berdasarkan ijma kaum muslimin sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, dalam Al-Quran Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 222, wa yas'alunaka 'anil mahiyad, dan mereka bertanya kepada engkau terkait perempuan dalam kondisi haid, perempuan yang haid. Qul huwa adza fa'zilun nisa fil mahiyad. Sesungguhnya itu adalah sesuatu yang menyakitkan, ya, kotor. Fa'tazilun nisa fil mahid, maka tinggalkanlah, hindarilah wanita dalam kondisi haidnya. Wala taqrabuhunna hatta yathunna, janganlah engkau mendekati mereka. Makna mendekati di sini adalah bercampur dengan mereka, melakukan hubungan suami istri sampai mereka suci. Fa in tataharna, ketika mereka telah bersuci, ya, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka kalian boleh mendatangi mereka dari sisi sebagaimana yang telah Allah perintahkan kepada kalian. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya dari kotoran dari hadas. Ya. Di ayat ini surah Al-Baqarah ayat 222 ini Allah menegaskan adanya kewajiban bersuci bagi wanita untuk bisa bercampur dengan mereka. Jadi bukan saja semata-mata bersih dari haid ataupun nifas. Selama mereka belum bersuci, meskipun sudah bersih dari darahnya tidak keluar lagi, tetap tidak boleh bercampur. Kan di surah Al-Baqarah 222 ini Allah menegaskan hatta yathurna, sampai mereka suci, sampai darah itu tidak keluar lagi. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya, fa idza tatahharna, apabila mereka telah bersuci. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, isna'u kulla syai' illa nikah. Silakan kalian melakukan segala sesuatu dengan istri-istri kalian dalam kondisi haid mereka kecuali an-nikah, yaitu hubungan suami istri. Jadi bermesraan dengan istri-istri, ya, selama haid dan nifasnya itu adalah perkara yang dibolehkan. Yang tidak boleh adalah melakukan hubungan suami istri. Di hadis yang lain, ya, dengan kalau dia ini disebutkan illa nikah, di hadis yang lain, di riwayat yang lain hadis yang sama disebutkan illal jima', kecuali jima' hubungan suami istri. Dan Imam An-Nawawi, ya, di sini oleh Said Sabiq disebutkan, Imam An-Nawawi menyebutkan, walau i'taqada muslimun halu jima'il haid fi farjiyah saran kafiran murtadan. Apabila seorang laki-laki dia yakin bahwa seorang muslim itu boleh melakukan hubungan suami istri dalam kondisi haid ataupun dan nifasnya, dia yakin itu adalah sebuah kebolehan, maka dia dengan keyakinan tersebut telah menjadi orang kafir dan murtad dari Islam. Ketika misalnya ada istrinya dalam kondisi haid ataupun nifas, dia ajak untuk melakukan hubungan suami istri dan dia meyakini itu boleh, maka dia telah kafir dan
murtad. Kenapa? Karena secara tegas dalam Al-Quran ditibuskan seperti itu. Namun apabila dia melakukannya bukan karena keyakinannya, ya, bahwa itu boleh, cuma karena kejahilan dia, ketidaktahuan dia bahwa itu sebenarnya tidak boleh, dia melakukannya karena faktor itu, maka dia telah melakukan dosa. Fala itsma alaihi wala kafara, dia tidak berdosa dan tidak ada kafarat atasnya. Nah, kalau dia melakukannya karena ketidaktahuan dia. Tapi kalau dia melakukannya karena dia tahu bahwa sebenarnya itu tidak boleh, ya, dia tahu itu tidak boleh, tapi dia melakukannya, ya, maka dia telah melakukan dosa besar. Wajib atasnya untuk bertaubat atas dosa tersebut dan tidak ada kafarat atas apa yang dia lakukan. Nah, jadi seorang suami boleh bermesraan dengan istrinya, melakukan segala sesuatu ketika istrinya dalam kondisi haid dan nifas, kecuali hubungan suami istri. Di hadis yang lain juga disebutkan demikian. Ketika seorang bertanya terkait apa yang harus dilakukan terhadap wanita dalam kondisi haid, dan maka Aisyah menjawab, kulli syai'in illal faraj, boleh melakukan segala sesuatu kecuali di daerah kemaluannya itu melakukan hubungan suami istri. Itulah dua larangan yang berlaku bagi wanita haid dan nifas, yang tidak berlaku bagi orang-orang yang dalam kondisi junub, yaitu larangan berpuasa satu, dan kedua larangan melakukan hubungan suami istri. Baik insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan sedikit berbicara terkait istihadah. Istihadah adalah darah yang keluar, ya, di luar kebiasaannya. Jadi kita sudah tahu haid itu ada waktunya, nifas itu ada waktunya, dan istihadah adalah darah yang keluar di luar dua waktu itu, baik sebelum haid atau setelah haid atau setelah masa nifas. Jika ada yang darah yang keluar, maka itu namanya istihadah. Dan di sini Syed Sabi menyebutkan istihadah itu bisa dalam salah satu di antara 3 kondisi. Yang pertama, ya, ketika seseorang wanita dia tahu, ya, lama masa haidnya. Dia tahu. Misalnya dia tahu saya biasa haid contoh 7 hari atau 10 hari, itu kebiasaan dia, ya. Kemudian setelah masa 10 hari itu atau 7 hari itu kalau dia punya kebiasaan, maka jika setelah lewat masa kebiasaan itu masih ada lagi darah yang keluar, maka itu adalah darah istihadah, bukan lagi darah haid. Nah, berdasarkan hadis dari Ummu Salamah, ya, ketika meminta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait wanita yang keluar darahnya, lantas Rasulullah menegaskan, perhatikan berdasarkan kebiasaan yang dialami oleh wanita tersebut setiap bulannya, ya. Selama masa darah haidnya keluar, maka tinggalkan sholat. Tapi apabila masa itu sudah berlalu, masa kebiasaannya dalam haidnya sudah lewat, maka thumma la taghtasil wa tastaqir thumma tusalli. Dia mandi lalu sholat, ya. Itu bagi wanita yang rutin haidnya pada bilangan waktu yang diketahui. Kondisi kedua, ya, apabila seorang wanita yang dia tidak memiliki waktu kebiasaan haid yang normal, atau kebiasaannya sudah tidak normal lagi, atau, ya, sehingga karena dia tidak normal, ya, lalu dia tidak bisa membedakan antara darah haid dan darah istihadah. Ya, kita sudah tahu 3 warna darah haid. Ya. Lalu dia tidak bisa membedakan, maka dalam kondisi seperti itu, ya, kondisi haidnya itu dihitung 6 atau 7 hari. Ya. Ketika sudah lewat dari masa itu dan darah masih ada keluar, dia adalah darah istihadah. Lalu
Kondisi yang ketiga adalah dia tidak memiliki waktu yang pasti. Ya. Lalu dia juga tidak mampu membedakan antara darah haid dan darah istihadah. Ya. Maaf, kalau yang pertama yang ini dia mampu membedakan antara darah haid dan darah istihadah. Kalau yang kedua tadi ya, dia tidak mampu membedakan. Kalau dia mampu membedakannya antara darah haid dan darah istihadah, maka ketika darahnya masih keluar dan dia tahu ini bukan sifat darah haid, darah istihadah, maka dengan hal tersebut dia sudah bisa melakukan sholat dan dia sudah terhitung bersih dari masa haidnya. Ketika dia yakin, dia bisa membedakan bahwa ini memang darah yang keluar, tapi bukan lagi darah haid. Nah, berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Fatimah binti Abi Habish, ya, kita sudah bahas terkait darah haid, yaitu dia berwarna hitam. Dan Rasulullah bersabda, "Fa idza kana dzalika fa'amsik anis shalah." Ketika darahnya keluar itu, kamu tahu ini darah haid, maka tinggalkanlah salat. Fa idza kana al-akhar, apabila sudah tidak lagi seperti itu, fatawadda wa shalla. Maka berwudulah kemudian salat. Fa innahu irqun, sesungguhnya itu adalah darah penyakit. Nah, di sini disebutkan bahwa diketahui sifat darahnya hitam. Nah, maka setelah masa itu darahnya bukan lagi darah hitam, dan itu berarti itu bukan lagi darah haid meskipun dia terus keluar. Jadi itulah 3 kemungkinan wanita dalam kondisi istihadahnya. Yang pertama ya, dia tahu masa haidnya ya berapa hari. Ketika selesai masa haidnya masih ada darah yang keluar, maka itu bukan darah istihadah. Atau dia tidak memiliki waktu haid yang pasti ya. Lalu maka terhitung 7 hari atau 6 hari. Dan dia tidak juga bisa membedakan antara darah haid dan bukan. Yang ketiga adalah dia bisa membedakan darah haidnya dengan darah istihadah. Maka meskipun dengan hal tersebut, maka dia ketika bisa membedakan saat darahnya masih keluar dan tahu ini bukan darah haid, maka dia masuk dalam masa istihadah. Dan bagi wanita yang misalnya sebelumnya kondisi haidnya itu normal, misalnya 7 hari atau 10 hari, lalu lantas setelah dia menikah, lalu dia pakai KB, akhirnya kondisi haidnya tidak normal lagi, maka masa haidnya dihitung sebelum ketika dia masa normalnya, sebelum dia menggunakan KB tadi misalnya. Sebelum dia pakai KB biasa haid 7 hari, setelah KB haidnya tidak normal, maka dia terhitung 7 hari. Sebelum pakai KB haidnya normal 10 hari, setelah pakai KB haidnya tidak normal, maka dihitung juga masa haidnya adalah 10 hari. Nah, jadi setelah lewat masa haidnya dia istihadah. Nah, istihadah ini insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki aturan-aturan yang berbeda dengan haid dan nifas. Yang pertama, istihadah itu bukan hadas besar. Ya, sehingga dia tidak wajib untuk mandi ketika dia keluar dan berhenti keluar ya. Jadi dia tetap cukup berwudu sebagaimana wudunya orang sholat ya. Dan dia wajib berwudu setiap sholat. Wanita dalam masa istihadahnya ya, dia wajib berwudu setiap sholatnya. Berbeda dengan yang tidak masuk dalam masa istihadah. Seseorang itu ketika wudunya belum batal ya, maka dia boleh wudu 2 waktu, 3 waktu dengan 1 waktu sholatnya. Misalnya saya tadi sholat zuhur dengan wudu sholat zuhur, kemudian ketika tiba waktu asar wudu saya belum batal, maka saya boleh sholat asar dengan wudu dari sholat zuhur. Tapi wanita dalam kondisi istihadah, setiap dia mau sholat ya, dia wajib berwudu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda terkait hadis ini, masalah ini dalam hadis riwayat Bukhari, "Tsumma tawadda'a likulli salatin." Hendaknya dia berwudu setiap salat. Lalu
Dianjurkan juga dia mencuci tempat keluarnya darah itu setiap mau sebelum berwudu. Dan dia juga wanita dalam kondisi istihadah, ya, hendaknya dia tidak berwudu sebelum masuk waktu sholat. Nah, kenapa? Dia dalam kondisi darurat, ya. Jadi kalau orang yang tidak dalam kondisi istihadah, wanita dalam tidak kondisi istihadah, asar misalnya sekarang ya 3:30 waktu Indonesia Timur, ya, dia boleh berwudu dari jam 3 untuk persiapan sholat asarnya, ya, 20 menit, 15 menit sebelum waktu. Tapi wanita dalam kondisi istihadah, dia itu tidak berwudu kecuali saat akan mau sholat, ya. Ketika mau sholat, ya, mendekati waktu sholat baru dia berwudu. Bukan berwudu beberapa saat sejauh hari, jauh-jauh jam, ya, sebelum masuknya waktu sholat. Lalu yang terakhir adalah yang ini berkaitan dengan wanita dalam kondisi istihadah. Dibolehkan bagi suaminya untuk melakukan hubungan suami istri dengan wanita tersebut. Kenapa? Karena tidak ditemukan satupun dalil yang menyebutkan keharaman wanita dalam kondisi istihadah untuk berwudu. Ibnu Abbas menyebutkannya ini, bahwa kenapa wanita istihadah itu boleh didatangi oleh suaminya, artinya boleh melakukan hubungan suami, boleh melakukan hubungan suami istri dengannya, karena sholat yang itu adalah ibadah yang begitu agung saja itu boleh dilakukan, ya. Ya, apalagi sekedar melakukan hubungan suami istri, ya. Jika seandainya wanita istihadah itu tidak dilarang untuk sholat, ya, dia tetap berkewajiban untuk melaksanakan sholat, maka melakukan hubungan suami istri itu adalah sesuatu yang jauh lebih boleh. Nah, itulah. Dan dia, ya, terakhirnya wanita istihadah, sekali lagi, dia bukanlah dalam kondisi hadas besar, maka dia tetap wajib sholat, dia tetap berpuasa. Ketika dalam masa puasanya darahnya keluar, darah istihadah keluar, ya, puasanya tetap wajib, ya, tetap dijalankan, tidak batal dengan hal tersebut. Dia boleh membaca Al-Quran, boleh melakukan itikaf dan hal-hal yang lainnya. Intinya wanita istihadah, ya, dalam masa istihadah dia bukanlah wanita dalam kondisi hadas besar, sehingga hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang junub itu tidak berlaku atasnya, walaupun sifat darah yang keluar itu mirip dengan, kalau kita lihat karakternya, ya, tidak beda jauh dengan kondisi haid dan nifas. Insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa kita kaji bersama dalam pertemuan kali ini. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan masuk pada bab salat. Qul qouli hadza wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.